Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya di mata kuliah Auditing 2. Nah, ini kita mau masuk ke materi audit siklus penggajian dan sumber daya manusia. Jadi audit siklus penggajian dan personalia, kalau di perusahaan itu kan urusan sumber daya manusia itu ada di bagian personalia. Ini merupakan suatu proses audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari siklus penggajian dan manajemen personalia di dalam suatu organisasi. Dalam audit ini, auditor akan mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait penggajian dan manajemen personalia, serta melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Nah, kita mulai dari pembahasan singkat tentang siklus penggajian. Jadi siklus penggajian ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan daftar gaji karyawan dan membayar gaji tersebut. Audit pada siklus penggajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari proses penggajian tersebut. Jadi apakah sistem penggajiannya itu sudah sesuai dengan kinerja karyawan gitu ya. Sistem penggajiannya itu apakah sudah sesuai hitungannya. Jadi yang dihitung itu apa? Apakah kehadiran atau mungkin kinerja dalam bentuk produk ya, misalnya jika karyawan menghasilkan sekian produk maka akan diberi gaji sekian. Nah itu atau sistemnya upah gitu ya. Nah itu sama aja, gaji sama upah. Maka itu harus diaudit apakah sistem yang diterapkan itu sudah sesuai, tidak merugikan karyawan maupun merugikan perusahaan. Dalam audit ini, auditor akan mengevaluasi prosedur-prosedur yang digunakan oleh organisasi dalam proses penggajian, termasuk prosedur pengumpulan data penggajian, perhitungan gajinya, pembayaran gajinya seperti apa, dan pelaporan penggajiannya seperti apa. Nah, berikutnya adalah manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen personalia itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam mengelola karyawan, mulai dari perekrutan, kemudian pengembangan, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi nanti audit pada manajemen personalia ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses manajemen personalia. Ya, apakah prosedur perekrutan karyawan itu sudah sesuai atau bagaimana, atau ada hal-hal menyimpang dalam prosedur perekrutan karyawan. Kemudian setelah karyawan itu direkrut, apakah ada prosedur pengembangan karyawan? Maksudnya apakah ada pelatihan untuk karyawan tersebut atau mungkin fasilitas lain untuk karyawan, misalnya outbound, family gathering, dan termasuk cuti tahunan. Kemudian ada asuransi atau jaminan kesehatan untuk karyawan. Nah, itu nanti juga akan masuk dalam proses audit manajemen personalia. Nah, termasuk nanti pemutusan hubungan kerja. Jadi apakah PHK yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Apakah kalau seorang karyawan itu salah langsung dipecat gitu atau gimana, atau ada prosedur sebelum PHK itu kan biasanya ada prosedur SP gitu ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, baru kemudian PHK. Nah itu nanti yang akan dilihat oleh auditor di dalam mengaudit manajemen personalia. Nah ini jadi audit siklus penggajian dan personalia itu juga melibatkan evaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait penggajian dan manajemen personalia. Peraturan perundang-undangan terkait penggajian dan manajemen personalia ini termasuk peraturan tentang upah minimum. Jadi kan di setiap daerah itu pasti ada upah minimum yang ditetapkan. Nah, nanti dilihat apakah perusahaan itu memberikan gaji
di bawah upah minimum. Nah, itu kan termasuk pelanggaran berarti ya, pelanggaran terhadap aturan upah minimum. Kemudian jam kerja, normalnya aturan di Indonesia jam kerja itu adalah 8 jam. Nah, kalau misalnya lebih dari 8 jam, maka perusahaan wajib memberikan insentif atau lembur gitu ya. Nah, nanti dilihat apakah perusahaan itu mempekerjakan pegawainya kurang atau lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, apakah sudah melakukan kewajiban memberikan lembur. Kemudian karyawan juga berhak atas cuti, entah itu cuti melahirkan bagi karyawan yang perempuan ya, kemudian atau cuti tahunan. Dan perlindungan tenaga kerja. Kalau sekarang ada BPJS, BPJS kesehatan, BPJS apa? Kalau di perusahaan itu macam-macam ya, kesehatan itu ada kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan kematian dan pensiun. Nah, kemudian auditor juga harus mengevaluasi sistem pengendalian internal terkait dengan siklus penggajian dan manajemen personalia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut dapat meminimalkan resiko kesalahan atau penyelewengan dalam proses penggajian dan manajemen personalia. Dalam audit ini, auditor akan mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi, termasuk prosedur-prosedur pengamanan data, pemisahan tugas, dan verifikasi serta validasi data. Jadi untuk di sistem penggajian dan personalia itu sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan itu bentuknya macam-macam ya. Salah satunya absensi. Nah, absensi ini juga ada yang manual gitu, pakai kartu absen atau pakai fingerprint. Kalau seperti yang dilakukan oleh Unisma. Nah, itu kan untuk ngecek bahwa karyawan yang digaji itu memang betul-betul bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan. Ya, kalau pakai fingerprint kan kelihatan dia finger datang itu jam berapa, kemudian finger pulang jam berapa. Nah, berarti durasi dia di dalam kantor atau di dalam perusahaan itu bisa terlihat berapa jam. Misalkan, oh ternyata dia di kantor lebih dari 8 jam, nah maka dia berhak untuk uang lembur. Apakah itu sudah dilakukan oleh perusahaan? Nah, itu nanti akan dilihat oleh auditor. Nah, berikutnya adalah desain prosedur analitis audit siklus penggajian dan personalia. Ada beberapa prosedur analitis yang harus dilakukan oleh auditor di dalam mengaudit siklus penggajian dan personalia. Yang pertama diawali dengan identifikasi resiko. Jadi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam siklus penggajian dan personalia, seperti kecurangan atau kesalahan dalam menghitung gaji, pengabaian pajak dan pajak penghasilan ya. Jadi kan kalau di Indonesia itu ada aturan perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan untuk karyawan ya, PPh 21. Nah, itu kan apakah semua karyawan dikenakan PPh 21? Iya. Tapi kan aturan teknisnya adalah ada batasan penghasilan tertentu karyawan tersebut dikenakan pajak, yaitu 4.500.000 per bulan. Jadi misalkan gaji karyawan kurang dari 4.500.000, maka harusnya tidak kena pajak. Nah, ini auditor harus ngecek apa benar perhitungannya seperti itu. Atau jangan-jangan nanti dipukul rata gitu ya, semua dikenakan pajak 5%. Nah, ini kan nggak benar juga, makanya harus dicek. Atau penggunaan data personalia yang tidak valid. Nah, itu personalianya misalnya datanya nggak update, perusahaan karyawan yang meninggal masih termasuk ke dalam data aktif karyawan. Nah, ini kan salah juga ya. Karena ada loh perusahaan gitu itu yang jadi karyawannya itu sudah meninggal, tetapi gaji itu masih ditransfer ke rekeningnya. Nah, ini kan data personalia itu tidak valid, artinya tidak diupdate secara real time. Termasuk karyawan yang pensiun, ya pensiunnya per tanggal berapa, nah itu harus diupdate. Nah, ini kalau misalnya dari segi pengamanan datanya sudah nggak bagus, maka resiko
resiko penggajian dan personalia itu kan menjadi tinggi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa identifikasi resiko ini sangat penting bagi auditor untuk menentukan skop dan lamanya waktu audit. Semakin tinggi resikonya, maka akan semakin luas skop auditnya. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data itu dilakukan untuk data keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang tidak wajar dalam siklus penggajian dan personalia. Data keuangan itu ya terkait dengan perhitungan gaji, lembur, asuransi, macam-macam ya. Kalau data non-keuangan ya tadi berapa jumlah karyawan aktif, berapa jumlah karyawan yang pensiun per tanggal sekian, berapa jumlah karyawan yang mungkin meninggal atau pemutusan hubungan kerja gitu ya. Kalau meninggal kan otomatis berarti sudah tidak ada gaji yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Yang wajib dibayarkan apa? Asuransi atau jaminan kematian. Kemudian analisis risiko keuangan yang relevan seperti rasio pengeluaran gaji terhadap pendapatan total, rasio pengeluaran gaji terhadap jumlah karyawan, atau rasio pengeluaran gaji terhadap harga jual produk. Nah, ini untuk menilai kewajaran biaya gaji yang ada di laporan keuangan. Yang ketiga, verifikasi. Jadi verifikasi data gaji dan data personalia dengan sumber data asli, seperti dokumen kontrak karyawan, surat pengunduran diri, dan formulir pajak. Jadi verifikasi ini perlu dilakukan supaya sesuai gitu ya, data yang dicatat oleh perusahaan itu memang sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian verifikasi prosedur penggajian dengan sumber data asli seperti jurnal penggajian, daftar hadir karyawan, dan slip gaji. Yang keempat, evaluasi pengendalian internal. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi evaluasi ini untuk menilai efektivitas pengendalian internal terkait siklus penggajian dan personalia. Dan yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi setelah keempat prosedur audit, prosedur analisis, audit siklus penggajian dan personalia telah dilakukan, maka auditor wajib menyusun kesimpulan dari hasil data dan verifikasi. Kemudian dari kesimpulan itu, auditor wajib menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam siklus penggajian dan personalia. Jadi dalam melaksanakan desain prosedur analitis audit siklus penggajian dan personalia ini, auditor harus memastikan bahwa tindakan audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan etika audit yang diakui. Nah, setelah auditor melakukan prosedur analitis, auditor juga harus melakukan pengujian perincian saldo. Kalau prosedur analitis itu dilakukan untuk umum ya, artinya untuk sistem penggajian dan personalia secara umum. Nah, kalau perincian saldo maka langsung fokus ke akun-akun yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Jadi yang pertama adalah identifikasi akun yang akan diuji. Akun yang dapat diuji itu bisa akun penggajian ya, beban gaji, akun pajak, ya PPh 21 itu, akun jaminan sosial, tunjangan karyawan, pembayaran hutang karyawan, akun biaya karyawan, dan akun lainnya yang terkait. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan dan analisis data perincian saldo. Kumpulkan data terkait dengan perincian saldo, seperti bukti pembayaran gaji ya, slip gaji, bukti pembayaran jaminan sosial, dan bukti pembayaran tunjangan karyawan. Analisis data perincian saldo untuk mengidentifikasi tren dan pola yang tidak wajar atau tidak konsisten dengan data sebelumnya. Nah, ini kalau ada mutasi yang tidak konsisten. Jadi misalnya setiap bulan biaya gajinya 1M gitu ya. Ternyata di bulan tertentu ada angka 1,5M. Nah, ini kira-kira yang
500 juta, kenaikan 500 juta ini kenapa? Apakah ada tunjangan yang diberikan, tunjangan tambahan, lembur tambahan, atau mungkin ada karyawan baru, atau seperti apa? Nah, itu transaksi atau pola yang tidak wajar seperti itu harus dicek gitu ya, di cross check dengan verifikasi data perincian saldo. Makanya verifikasi data perincian saldo dengan sumber data asli itu sangat penting dilakukan. Dokumen kontrak karyawan kan di situ ada biaya gaji yang dijanjikan oleh perusahaan akan diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Kemudian verifikasi data perincian saldo dengan bukti transaksi seperti jurnal, penggajian, daftar hadir karyawan, dan slip gaji. Uji substantif. Lakukan uji substantif terhadap data perincian saldo seperti melakukan pengujian dan perhitungan gaji karyawan, perhitungan pajak, dan penghitungan jaminan sosial. Uji substantif ini dilakukan untuk menguji kebenaran, kelengkapan, dan validitas data. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil keempat prosedur yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan audit siklus akuntansi dan penggajian. Untuk selengkapnya, teman-teman harus baca di modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.